Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Perkenalkan, saya Nungki Pradita. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Dinamika Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi dan Friksi Keagenan, Analisis Panel Terhadap Kepemilikan Kas dan Investasi. Dalam prosesnya, disertasi ini ditim promotori oleh Bapak Profesor Edwardus Tandelilin MBA PhD dan Bapak Bowo Stiono. Izinkan saya membuka dengan satu pertanyaan sederhana. Ketika pemerintah suatu negara membuat kebijakan yang sulit diprediksi, apa yang dilakukan oleh manajer keuangan perusahaan? Jawaban dalam buku teks menyatakan menahan kas dan menunda investasi. Namun dalam penelitian ini menemukan bahwa jawaban tersebut hanya benar di separuh belahan dunia. Separuh belahan dunia lainnya menyatakan bahwa manajer justru melakukan hal sebaliknya. Selama 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan mengapa hal itu terjadi dan mengapa jawaban terletak pada konflik keagenan. Ketidakpastian kebijakan ekonomi atau economic policy uncertainty merujuk pada kondisi ketika arah kebijakan ekonomi pemerintah dan arah kebijakan politik pemerintah sulit untuk diprediksi. Kondisi ini bukan fenomena marginal. Nah, sepanjang periode penelitian, dari 2008 hingga 2024 dunia mengalami berbagai hal seperti krisis global, krisis utang Eropa, eskalasi perang dagang, pandemi COVID-19 hingga ketegangan geopolitik. Rangkaian guncangan ini menciptakan variasi data yang sangat kaya untuk menguji bagaimana manajer bereaksi terhadap tekanan kebijakan. Nah, literatur utama memberikan dua penjelasan teoritis. Pertama, motif pencegahan atau precautionary motive, di mana ketika ketidakpastian meningkat, pembiayaan eksternal menjadi lebih mahal dan berisiko, sehingga perusahaan memilih untuk menimbun kas sebagai jaring pengaman. Kedua, berdasarkan teori option real atau real option theory, karena investasi itu bersifat irreversible, maka manajer memilih menunggu dan melihat sampai ketidakpastian mereda. Nah, kedua teori ini memprediksi pola yang sama, di mana ketika ketidakpastian kebijakan ekonomi meningkat, maka kepemilikan kas akan meningkat dan investasi akan turun. Namun, bukti empiris lintas negara justru tidak konsisten. Selain di Amerika Serikat menemukan hubungan yang positif antara ketidakpastian dan kepemilikan kas, di mana hal ini mendukung teori motif pencegahan, maka sebaliknya di Cina menemukan hal yang berbeda. Ketika ketidakpastian kebijakan ekonomi meningkat, maka kepemilikan kas itu menurun atau memiliki hubungan yang negatif. Begitu juga di India ketika terdapat kebijakan demonetisasi di 2016 dan penerapan goods and service tax justru direspon sebagian perusahaan dengan meningkatkan nilai investasi, padahal kondisi ketidakpastian kebijakan ekonomi sedang meningkat. Nah, respon ini terekam jelas dalam peristiwa-peristiwa di berbagai negara, seperti halnya di Tiongkok ketika ada eskalasi perang dagang dengan Amerika di tahun 2018 dan 2019 mendorong lonjakan yang tajam akan ketidakpastian kebijakan ekonomi, sehingga membuat perusahaan-perusahaan di Tiongkok kala itu menahan kas untuk lebih besar. Namun di Brasil, krisis politik dan ekonomi di 2015 hingga 2016 yang berujung pada pemakzulan presiden mendorong indeks ketidakpastian tinggi. Di Turki, krisis nilai tukar lira di 2018 memicu lonjakan ketidakpastian sehingga membuat arah kebijakan moneter tidak jelas. Pola-pola ini memperkuat argumen bahwa respon perusahaan di negara berkembang dan maju itu bersifat heterogen, tergantung pada konteks institusional masing-masing negara. Inkonsistensi inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini. Pertanyaan saya bukan teori mana yang benar, melainkan mengapa arah hubungan berbeda antar konteks negara. Dugaan saya,
perbedaan tersebut bukan varians residual yang dapat diabaikan, melainkan sinyal adanya faktor pemoderasi yang selama ini belum diuji, yaitu konflik keagenan. Setelah riset penelitian ini, tidak hanya saya klaim secara naratif semata, tetapi saya identifikasi melalui pemetaan bibliometri. Nah, pada tahun 2024, dengan sebaran artikel yang ada di Scopus dengan kata kunci Global Economic Policy Uncertainty dan Corporate menghasilkan dua klaster besar. Yang pertama yaitu klaster biru membahas perihal indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi dan metode pengukurannya, sementara klaster merah membahas pengaruh ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap variabel keuangan seperti kas, inovasi, dan investasi. Yang tidak ada dalam peta bibliometri tersebut adalah simpul yang menghubungkan ke dimensi konflik keagenan. Padahal setiap perusahaan yang menjadi objek penelitian pada hakikatnya dijalankan oleh manajer sebagai agen dan dihadapkan pada pemegang saham sebagai prinsipal. Nah, literatur ketidakpastian kebijakan ekonomi, literatur kepemilikan kas dan investasi, serta literatur konflik keagenan selama ini masih berjalan sendiri-sendiri. Belum adanya kajian yang mengintegrasikan ketiganya, khususnya dalam konteks perbandingan antara negara maju dan negara berkembang. Celah tersebut yang menjadi dasar saya untuk menyusun pertanyaan penelitian. Nah, pertama, apakah terdapat perbedaan pengaruh ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas antara negara maju dan negara berkembang? Kemudian, apakah terdapat perbedaan pengaruh ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap investasi antar negara maju dan berkembang? Yang ketiga, apakah konflik keagenan memoderasi pengaruh ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas di negara maju dan berkembang? Selanjutnya, apakah konflik keagenan memoderasi pengaruh ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap investasi di negara maju dan berkembang? Nah, dengan tujuan penelitian menguji perbedaan pengaruh antara ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas dan investasi baik di negara maju dan berkembang dan memasukkan variabel moderasi untuk menguji ketiganya di negara maju dan di negara berkembang. Kerangka teoritis penelitian ini bertumpu pada 3 pilar, yaitu yang pertama motif pencegahan yang menjelaskan mengapa kas naik saat ketidakpastian meningkat, kemudian teori opsi real yang menjelaskan mengapa investasi tertunda saat ketidakpastian meningkat, dan teori keagenan yang menjelaskan mengapa kedua prediksi tersebut dapat terdistorsi ketika kepentingan agen dan prinsipal tidak selaras. Berdasarkan landasan teori yang telah saya sampaikan, argumen inti saya bahwa kekuatan dari ketiga mekanisme tersebut ditentukan oleh kualitas institusionalnya. Nah, oleh karenanya saya dalam penelitian ini mengajukan 8 hipotesis, di mana yang pertama hipotesis H1A mengenai kepemilikan kas di negara maju yang berbunyi ketidakpastian kebijakan ekonomi berpengaruh positif terhadap kepemilikan kas pada perusahaan di negara maju. Kemudian H1B kepemilikan kas di negara berkembang di mana ketidakpastian kebijakan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kepemilikan kas pada perusahaan di negara berkembang. Nah, hal yang serupa untuk investasi di negara maju, ketidakpastian kebijakan ekonomi berpengaruh negatif terhadap investasi pada perusahaan di negara maju. Kemudian untuk H2B di negara berkembang, di mana ketidakpastian kebijakan ekonomi berpengaruh positif terhadap investasi pada perusahaan di negara berkembang. Kemudian dengan memasukkan variabel moderasi, untuk H3A, konflik keagenan memperlemah pengaruh positif ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas pada perusahaan di negara maju.
Kemudian H3B, konflik keagenan memperkuat pengaruh negatif ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas pada perusahaan negara berkembang. Kemudian untuk investasi di mana H4A, konflik keagenan memperlemah pengaruh negatif ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap investasi pada perusahaan di negara maju. H4B, konflik keagenan memperkuat pengaruh positif ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap perusahaan di negara berkembang. Dengan kerangka konseptual sebagai berikut, untuk warna biru di negara maju, warna orange itu di negara berkembang. Nah, metode penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan sampel 30 negara, 19 negara maju dan 11 negara berkembang dari periode 2008 hingga 2024 khusus untuk perusahaan non-keuangan. Kemudian dengan variabel independen berupa EPU, Economic Policy Uncertainty, berupa indeks, sementara untuk dependen berupa kepemilikan kas dan investasi, dan terdapat variabel moderasi berupa konflik keagenan yang diukur menggunakan orthogonal debt to asset sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Frank dan Coyle di 2008. Pada prosesnya, analisis data dari penelitian ini melalui 6 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan dan pembersihan data. Yang kedua, statistik deskriptif dan uji beda. Kemudian yang ketiga, pemilihan uji panel. Yang keempat, estimasi regresi. Yang kelima, uji hipotesis untuk menjawab 8 hipotesis yang dibangun. Kemudian terakhir yang keenam yaitu uji ketahanan atau robustness check, di mana dalam penelitian ini terdapat 2 uji robustness. Yang pertama menggunakan SysGMM, kemudian yang kedua penambahan proksi. Proksi yang kami tambahkan adalah konflik keagenan, terdapat 2 proksi, kemudian kepemilikan kas terdapat 2 proksi. Dalam penelitian ini kami peroleh sampel awal 32.302 perusahaan, kemudian kami lakukan pengecekan kelengkapan data, diperoleh data bersih sebesar 27.989 perusahaan. Nah, selanjutnya dalam analisis statistik deskriptif kami menggunakan common sample dengan mekanisme Lewis, kemudian menghasilkan 71.513 observasi dari masing-masing variabel. Hal ini dilakukan agar model yang terbentuk itu dapat dibandingkan secara apple to apple. Data terlampir untuk variabel dari variabel dependen, independen, moderasi hingga variabel kontrol, baik yang kontrol tingkat negara maupun tingkat perusahaan. Kemudian dalam uji beda yang telah kami lakukan membuktikan bahwa memang untuk negara maju dan negara berkembang di masing-masing variabel itu signifikan berbeda. Nah, kami tampilkan 5 kolom dari kolom 1 sampai dengan kolom terakhir, di mana kolom 1 itu berupa observasi, kemudian rata-rata data untuk negara maju, kemudian di kolom ketiga dan keempat itu observasi dan rata-rata di negara berkembang, sementara di kolom kelima itu hasil pengurangan dari rata-rata di negara berkembang dikurangi dengan negara maju, dan semuanya signifikan berbeda. Tertampil hasil regresi antara ketidakpastian kebijakan ekonomi dan kepemilikan kas, di mana tabel tertera dapat memberikan dukungan empiris terhadap 4 hipotesis yang diajukan, baik di negara maju maupun di sampel negara berkembang. Dalam tabel pada kolom 1, 4, dan 7 menunjukkan hasil pengujian ketidakpastian kebijakan ekonomi dengan kepemilikan kas. Sementara
pada kolom ke-3, 6, dan 7 menunjukkan hasil regresi antara ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas dengan sudah memasukkan variabel moderasi berupa konflik keagenan. Pada hipotesis yang pertama, di sampel negara maju yang berbunyi ketidakpastian kebijakan ekonomi berpengaruh positif terhadap kepemilikan kas di negara maju terdukung dengan signifikansi 1%, kemudian untuk hipotesis selanjutnya di negara berkembang, ketidakpastian kebijakan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kepemilikan kas di negara berkembang, terdukung pula dengan signifikansi 1% dengan angka minus 0,00667. Kemudian hipotesis 3A yang berbunyi konflik keagenan memoderasi pengaruh antara negara maju dan negara berkembang, di mana untuk negara maju itu tidak terdukung secara signifikan, kemudian untuk negara berkembang terdukung secara signifikan di angka minus 0,0226 signifikansi 1%. Kemudian selanjutnya kami tampilkan hasil regresi antara ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap investasi baik di negara maju ataupun di negara berkembang. Nah, untuk sampel di negara maju diperoleh untuk hipotesis 2A di mana ketidakpastian kebijakan ekonomi berpengaruh negatif terhadap investasi di negara maju terdukung secara signifikan. Kemudian untuk hipotesis 2B di sampel negara berkembang di mana ketidakpastian kebijakan ekonomi berpengaruh positif terhadap investasi di negara berkembang juga terdukung. Sementara untuk variabel moderasi di negara maju yang berbunyi konflik keagenan memperlemah pengaruh negatif di investasi di negara maju tidak terdukung secara signifikan, dan untuk negara berkembang di mana konflik keagenan mempengaruh positif ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap investasi terdukung secara signifikan dengan signifikansi 5%. Berdasarkan hasil uji statistik yang telah kami tampilkan secara ringkas, dari 8 hipotesis yang kami ajukan, 6 terdukung dan terdapat 2 hipotesis yang tidak terdukung. Terdapat hal yang menarik dalam penelitian ini terkait dengan 2 hipotesis yang tidak terdukung. Izinkan saya untuk membahas satu persatu berdasarkan tabel yang tertera, yaitu yang pertama, antara hubungan ketidakpastian dengan kepemilikan kas pada subsampel negara maju. Koefisien EPU bernilai positif dan signifikan pada level 1% dengan angka 0,0108. Kemudian untuk subsampel negara berkembang, koefisien bernilai negatif dan signifikan di mana minus 0,0066, artinya hipotesis H1B terdukung. Kemudian kedua, hubungan ketidakpastian kebijakan ekonomi dengan investasi di negara maju terdukung dengan koefisien EPU negatif dan sangat signifikan sebesar 1% dengan minus 0,0106. Kemudian untuk hipotesis H2B juga terdukung konsisten dengan teori real option theory di negara berkembang. Kemudian untuk negara berkembang sendiri koefisien bernilai positif dan signifikan di angka 0,00206. Hipotesis H2B juga terdukung. Nah, selanjutnya yang ketiga, inti dari kebaruan penelitian ini adalah peran moderasi konflik keagenan. Di negara berkembang, interaksi antara ketidakpastian kebijakan ekonomi dengan konflik keagenan pada model kepemilikan kas bernilai
negatif dan signifikan pada level 1%. Artinya konflik keagenan memperkuat hubungan negatif tersebut. Nah, hipotesis untuk H2B itu terdukung pada model investasi dengan memasukkan term interaksi, dan term interaksi tersebut bernilai positif sebesar 0,00376 dengan level signifikansi 5%. Sementara konflik keagenan ini memperkuat hubungan positif untuk hipotesis H4B. Nah, keempat, untuk hubungan di negara maju dengan memasukkan variabel moderasi konflik keagenan pada model kepemilikan kas, koefisien minus 0,0947, dan pada model investasi koefisiennya 0,000729 dan dua-duanya tidak signifikan. Nah, saya ingin menegaskan bahwa ketidaksignifikanan ini bukan kegagalan model, melainkan suatu bukti yang substantif di mana hal ini sebagai governance substitution effect di negara maju dengan infrastruktur dan tata kelola yang sudah bagus dan pengawasan yang relatif preventif, sehingga konflik keagenan tidak terjadi. Sementara untuk negara berkembang dengan lemahnya tata kelola, maka terjadilah konflik keagenan. Selanjutnya dalam pengujian ini kami lakukan uji ketahanan baik menggunakan SysGMM ataupun menambah proksi. Nah, dari kedua tahapan yang kami lakukan, semuanya memberikan arah yang sama dan signifikan sehingga dapat dipastikan model yang kami ajukan adalah robust. Dari seluruh pengujian yang telah dilakukan dapat ditarik 3 kesimpulan utama. Yang pertama yaitu respon manajerial terhadap ketidakpastian kebijakan ekonomi di negara maju. Di negara maju, ketidakpastian kebijakan ekonomi memicu langkah konservatif di mana manajer lebih cenderung untuk menumpuk kas demi motif berjaga-jaga atau sesuai dengan precautionary motive, sementara dalam hal investasi, manajer di negara maju lebih konservatif atau menunda pengeluaran investasi, sehingga hal ini sesuai dengan teori real option. Sementara untuk negara berkembang dengan meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi, maka manajer di negara berkembang cenderung untuk menurunkan kepemilikan kasnya, namun meningkatkan investasi. Hal ini dianggap oleh manajer di perusahaan negara maju sebagai momen yang taktis untuk berinvestasi dan sebagai penghindaran terhadap tuduhan dari prinsipal. Nah, berdasarkan konflik keagenan, friksi keagenan di negara berkembang itu memperkuat pola hubungan tersebut karena tata kelola di negara berkembang belum begitu bagus. Sementara untuk negara maju, peran konflik keagenan tidak signifikan karena institusi atau tata kelola di negara maju jauh lebih bagus. Sehingga dari kontribusi teoritis penelitian ini menunjukkan bahwa teori keuangan klasik seperti precautionary motive dan real option teori itu tidak bersifat universal, melainkan berdasarkan konteks institusional dari masing-masing negara. Nah, penelitian ini memperluas teori keagenan dengan menegaskan bahwa konflik keagenan itu bergantung pada rezim institusional
di mana perusahaan beroperasi. Sehingga secara bibliometri di bagian pendahuluan, penelitian ini dapat menambahkan simpul baru yang sebelumnya kosong dalam peta literatur antara ketidakpastian kebijakan ekonomi, keputusan keuangan berkaitan dengan kepemilikan kas dan investasi dengan friksi keagenan sebagai pemoderasi. Nah, penelitian ini tidak hanya sekedar menambahkan satu studi empiris dalam klaster yang sudah ada, tetapi memberikan kontribusi pada pembentukan klaster baru yang mengintegrasikan antara ketidakpastian kebijakan ekonomi, kemudian kepemilikan kas, investasi, dan ditambahkan dengan variabel moderasi berupa konflik keagenan. Saya menyadari dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu terkait dengan pengukuran EPU. Pengukuran EPU saya menggunakan indeks Berger, di mana indeks Berger tersebut berbasis pada berita, padahal di setiap negara memiliki kebebasan pers yang berbeda. Kemudian berdasarkan rentan waktu, saya menggunakan data dari 2008 hingga 2024, namun meskipun sudah 17 tahun, hal tersebut belum menangkap seluruh dinamika siklus ekonomi dalam jangka panjang. Kemudian dalam penelitian ini saya mengeneralisasikan seluruh sektor industri sehingga belum melihat per masing-masing sektor. Kemudian untuk kesediaan data lintas negara itu berbeda sehingga hanya terbatas di 30 negara. Nah, sehingga dalam penelitian selanjutnya kami sarankan untuk mengkaji bagaimana komitmen keberlanjutan mengenai respon perusahaan terhadap ketidakpastian kebijakan ekonomi, kemudian dapat membuat penelitian dengan melakukan analisis sektor yang lebih rinci berdasarkan sensitivitas terhadap kebijakan, tidak hanya general tingkat negara. Kemudian dapat menggunakan ukuran EPU dengan indeks lain yang mungkin tidak berbasis berita. Kemudian dapat membandingkan efektivitas moderasi konflik keagenan pada periode krisis yang ekstrim dengan kondisi lainnya, dan terdapat juga dimungkinkan untuk membuat studi kasus atau wawancara untuk memperdalam temuan perilaku manajer di negara-negara berkembang. Terima kasih. Demikian presentasi saya sampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Eduardus Tanderlilin dan Bapak Bowo Stiono atas bimbingannya serta tim penilai yang memberikan penilaian objektif terhadap karya yang saya ajukan.